Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktavionita dari EKIS semester 5, NIM 1814106163. Di sini saya akan menjawab tugas UTS pasar modal syariah. Yang pertama mengenai definisi dan sejarah pasar modal. Nah, definisi dari pasar modal sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UUPM. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek, di mana di dalam pasar modal syariah ketiga kegiatan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tidak boleh melanggar. Sedangkan sejarah pasar modal syariah di Indonesia itu dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Danareksa Investment Management pada tanggal 3 Juli tahun 1997. Selanjutnya Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Danareksa tersebut untuk meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli tahun 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks ini, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kalinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN MUI/4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Nah, selain itu, sejarah pasar modal syariah juga dapat ditelusuri dari perkembangan lembaga yang terlibat dalam pengaturan pasar modal syariah tersebut. Perkembangan tersebut dimulai dari adanya MOU antara Bapepam dan DSN MUI pada tanggal 14 Maret 2003. MOU tersebut menunjukkan adanya kesepahaman antara Bapepam dengan DSN MUI untuk mengembangkan pasar modal yang berbasis syariah di Indonesia. Perkembangan pasar modal syariah ini mencapai tonggak sejarah baru dengan perkembangan pasar modal syariah yang disahkannya UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN pada tanggal 7 Mei 2008. Nah, undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk Negara. Yang kedua, mengenai perbedaan akad musyarakah dengan mudharabah dalam pasar modal syariah. Nah, akad musyarakah adalah kerjasama usaha yang berarti pencampuran, yaitu akad kerjasama antara pihak atau dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana para pihak memberikan kontribusi berupa dana atau modal usaha. Sedangkan mudharabah adalah perjanjian atau akad kerjasama antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola usaha dengan cara pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengelola usaha untuk dikelola modal tersebut dalam suatu usaha. Nah, kemudian hasil yang diperoleh ini dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan di awal perjanjian atau akad. Selanjutnya, yang ketiga mengenai kaidah fikih muamalah yang digunakan dalam pasar modal syariah. Di sini ada 4 kaidah yang digunakan dalam pasar modal syariah. Yang pertama yaitu pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah. Yang kedua, muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sekalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Yang ketiga, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan, mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam bermasyarakat. Seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah SAW menetapkan tidak boleh berbuat kemudaratan dan tidak boleh pula membalas kemudaratan. Yang keempat, muamalah dilaksanakan dengan
memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam pengambilan kesempatan, sebagaimana berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 279. Yang terakhir atau yang keempat, mengenai pengertian fatwa dan peran DSN MUI dalam pasar modal syariah. Nah, fatwa adalah pendapat atau penjelasan para alim ulama terhadap permasalahan dalam penerapan hukum Islam. Sedangkan peran DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam pasar modal adalah satu, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip syariah. Nah, mengawasi di sini yaitu mengawasi produk-produk lembaga keuangan termasuk pasar modal syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, sebelum menetapkan, DSN MUI terlebih dahulu meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Salah satunya adalah pasar modal syariah. Yang kedua, menangani masalah yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah, termasuk pasar modal syariah. Nah, menangani masalah di sini biasanya dalam bentuk memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan ini menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Setelah melakukan teguran, akan ditindaklanjuti. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.